Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu ada Dinda Nurul Purwana dengan NPM 007, lalu ada Rotua Sitanggang dengan NPM 013. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai Good Manufacturing Practice. Simak baik-baik ya teman-teman. Apa itu GMP? GMP atau Good Manufacturing Process adalah sistem yang terdiri dari proses, prosedur, dan juga dokumentasi yang memastikan produk manufaktur seperti makanan, kosmetik, dan obat-obatan diproduksi dan juga dikontrol secara konsisten sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Apa aja sih peran GMP? Penerapan Good Manufacturing Practice membantu menciptakan lingkungan produksi yang terkontrol dan juga bersih, meminimalkan risiko kontaminasi atau cacat produk, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh industri makanan dan juga farmasi. Bagaimana ya sejarah Good Manufacturing Practice? Standar Good Manufacturing Practice telah ada sejak lama, dan penerapannya telah berkembang seiring berjalannya waktu. Awalnya, GMP atau Good Manufacturing Practice ini diperkenalkan sebagai panduan sukarela bagi industri farmasi pada tahun 1963 oleh Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat. Sejak saat itu, standar GMP telah diperluas dan disesuaikan untuk berbagai industri, termasuk makanan dan juga minuman. Regulasi GMP. Badan POM atau BPOM sebagai regulator sektor obat dan makanan di Indonesia telah menyusun pedoman penerapan dalam bentuk standar yang disebut cara pembuatan obat yang baik (CPOB) bagi produsen obat, cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) bagi produsen kosmetik, cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) bagi produsen obat tradisional, dan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) bagi produsen pangan olahan. Prinsip-prinsip GMP Good Manufacturing Practice adalah pedoman internasional yang diterapkan dalam industri farmasi, makanan, dan produk-produk medis untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut diproduksi dengan kualitas yang konsisten dan aman untuk konsumen. Beberapa prinsip GMP meliputi: yang pertama, ada sistem manajemen kualitas. Perusahaan harus memiliki sistem manajemen kualitas yang baik untuk mengendalikan proses produksi dan memastikan produk memenuhi standar kualitas. Lalu yang kedua, ada personel. Semua personel yang terlibat dalam produksi harus memiliki pelatihan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan benar. Yang ketiga, ada pabrik dan peralatan. Fasilitas produksi dan peralatan harus dirancang, dikelola, dan dipelihara sedemikian rupa sehingga produk dapat diproduksi dengan kualitas yang diinginkan. Lalu yang keempat, ada dokumentasi dan rekaman. Semua proses produksi harus didokumentasikan dengan baik dan dilengkapi dengan rekaman yang akurat untuk memastikan pelacakan dan pelacakan produk. Lalu yang kelima, ada pengawasan bahan baku. Bahan baku harus diperiksa dan disetujui sebelum digunakan dalam produksi. Mereka harus bermutu tinggi dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Lalu ada validasi proses. Proses produksi harus divalidasi untuk memastikan bahwa mereka menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten. Lalu ada pengendalian proses. Proses produksi harus diawasi dan dikendalikan dengan cermat untuk meminimalkan risiko kontaminasi atau kesalahan produksi. Adapun pengendalian produk jadi. Produk jadi harus diperiksa, diuji, dan disetujui sebelum dilepaskan ke pasar. Mereka harus memenuhi semua spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Lalu ada penanganan, keluhan, dan produk kembali. Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menanggapi keluhan pelanggan dan juga mengelola produk yang dikembalikan. Yang terakhir, ada pemantauan dan perbaikan kontinu. Sistem GMP harus dipantau secara terus-menerus dan perbaikan harus dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian atau masalah dalam produksi. Banyak perusahaan di industri makanan dan farmasi yang mematuhi standar GMP. Beberapa contoh perusahaan terkemuka yang dikenal karena kepatuhan mereka terhadap GMP meliputi
Yang pertama ada Pfizer. Sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia, mereka menerapkan praktik GMP secara ketat untuk memastikan produksi obat-obatannya telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Lalu ada Novartis. Perusahaan farmasi global ini juga dikenal karena kepatuhan terhadap GMP dalam proses produksi obat-obatannya. Lalu ada Roche, adalah perusahaan farmasi yang mengutamakan keamanan dan kualitas produknya dengan menerapkan standar GMP. Lalu ada Nestle, perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia ini mematuhi GMP dalam produksi berbagai produknya, termasuk susu, coklat, dan makanan bayi. Yang terakhir ada Mars Inc. Mars Inc. membuat produk makanan dan kudapan terkenal seperti Snickers juga dikenal karena komitmen terhadap kepatuhan GMP dalam rantai produksi mereka. Dokumentasi dan rekaman memiliki peran yang sangat penting dalam sistem GMP. Good Manufacturing Practice. Berikut adalah beberapa alasan mengapa dokumentasi dan rekaman sangat penting dalam lingkungan GMP. Yang pertama, untuk pelacakan dan pelacakan produk. Dokumentasi yang baik memungkinkan pelacakan dari awal produksi hingga pengiriman. Sangat penting jika terjadi masalah atau kontaminasi dalam produk karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan juga menarik produk yang terkena dampak dengan cepat. Lalu, sebagai bukti kepatuhan, dokumentasi dan rekaman adalah bukti konkret bahwa perusahaan telah mengikuti prosedur-prosedur GMP yang ditetapkan. Ini penting saat dilakukan audit oleh otoritas regulasi atau pihak ketiga, serta dalam kasus klaim hukum atau perselisihan. Lalu, sebagai pemantauan dan perbaikan kontinu, dengan memiliki rekaman yang rinci tentang setiap langkah dalam produksi, perusahaan dapat menganalisis prosesnya secara mendalam. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan, meningkatkan efisiensi produksi, dan juga mengurangi risiko kesalahan. Lalu sebagai jaminan kualitas, dokumentasi yang komprehensif membantu dalam memastikan bahwa setiap langkah produksi mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Ini membantu menjaga kualitas produksi secara konsisten dan mengurangi risiko kesalahan manusia atau proses. Lalu sebagai pelatihan dan pengembangan personel. Rekaman juga dapat digunakan sebagai alat pelatihan untuk personel baru atau sebagai referensi untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan personel yang sudah ada. Yang terakhir, sebagai penanganan keluhan dan investigasi. Dalam kasus keluhan pelanggan atau insiden yang melibatkan produk, dokumentasi yang baik memungkinkan suatu perusahaan untuk melakukan investigasi dengan akurat. Ini membantu dalam menentukan penyebab masalah dan mengambil tindakan korektif yang sesuai. Proses pengujian produk farmasi dan makanan merupakan langkah kritis untuk memastikan kualitas dan keamanan produk tersebut. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan. Yang pertama, ada uji identifikasi. Pada farmasi, mengidentifikasi bahan baku dan bahan aktif dalam obat untuk memastikan kebenaran komposisinya. Sedangkan pada produk makanan, mengidentifikasi bahan-bahan makanan untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan formulasi yang diinginkan. Lalu yang kedua, ada uji kualitas. Pada farmasi melibatkan pengujian fisik, kimia, dan mikrobiologi, memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar kualitas yang ditetapkan. Sedangkan pada makanan, dilakukan pengujian tekstur, warna, aroma, dan rasa, serta pengukuran kandungan nutrisi memastikan kualitas produk. Lalu ada uji sterilitas. Pada farmasi penting dilakukan uji sterilitas ini, yaitu untuk produk yang harus steril, contohnya obat suntik, memastikan bahwa tidak ada mikroorganisme patogen yang hadir. Lalu uji stabilitas. Farmasi mengukur bagaimana obat bereaksi terhadap faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan cahaya seiring waktu, memastikan kestabilan formulasi. Pada makanan, pengujian stabilitas untuk memastikan kualitas tetap terjaga selama masa simpan. Lalu ada uji keamanan. Pada produk farmasi melibatkan evaluasi efek samping potensial dan interaksi obat, memastikan produk obat dikonsumsi dengan aman. Pada makanan, pengujian untuk kontaminan seperti residu pestisida, logam berat, atau bahan kimia yang berbahaya. Lalu ada uji mikrobiologi.
Produk farmasi memastikan bahwa produk tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen yang bisa menyebabkan infeksi. Sedangkan pada makanan, pengujian untuk bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Yang ketujuh ada uji biologi. Pada farmasi untuk produk bioteknologi seperti vaksin atau obat rekombinan, uji biologi ini dilakukan memastikan aktivitas biologis yang diinginkan. Pada makanan, meskipun tidak umum, uji biologi dapat dilakukan pada beberapa produk makanan tertentu. Lalu di sini ada pemantauan terus-menerus. Itu sangat penting dalam GMP karena bisa membantu memasukkan bahwa standar kualitas dan keamanan dipertahankan selama seluruh siklus produksi. Mengapa sih pemantauan terus-menerus krusial dalam GMP itu penting? Itu untuk memastikan bahwa kepatuhan dan juga deteksi dini masalah, memperbaiki proses, keamanan konsumen, pencegahan kesalahan berulang, pembaruan terhadap perubahan, dan juga meningkatkan efisiensi. Dalam konteks GMP, Good Manufacturing Practice, audit dan inspeksi merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan farmasi, makanan, dan industri obat-obatan mematuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi proses produksi, dokumentasi, dan sistem manajemen kualitas suatu perusahaan. Audit ini dapat dilakukan oleh tim internal perusahaan atau oleh pihak ketiga independen. Prosesnya selama audit, tim akan memeriksa berbagai aspek terutama pematuhan terhadap prosedur GMP, dokumen produksi, pelatihan personel, dan validasi proses. Mereka dapat melakukan wawancara dengan personel terkait. Hasil audit ini akan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan membantu perusahaan dalam meningkatkan sistem GMP mereka. Untuk inspeksi sendiri, yaitu bertujuan untuk dilakukan oleh otoritas regulasi pemerintah, memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan standar GMP yang berlaku di negara tersebut. Prosesnya itu ditugaskan oleh otoritas regulasi akan mengunjungi fasilitas produksi, memeriksa proses produksi, dokumentasi, kebersihan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Mereka juga dapat memberikan saran perbaikan atau menetapkan tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran dari GMP. Hasil inspeksi nantinya akan mempengaruhi izin produksi perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran yang serius, otoritas regulasi bisa mengambil tindakan hukum, termasuk penarikan produk dari pasar atau penutupan sementara fasilitas produksi. Sistem hukum GMP, Good Manufacturing Practice, melibatkan sejumlah regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas regulasi di berbagai negara. Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan GMP beresiko menghadapi konsekuensi serius, termasuk yang pertama, penarikan produk dari pasar. Jika produk yang diproduksi tidak memenuhi standar GMP, otoritas regulasi dapat memerintahkan penarikan produk dari pasar. Hal ini dapat merugikan reputasi perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Yang kedua, pembatasan produksi atau penutupan fasilitas. Jika pelanggaran GMP cukup serius, otoritas regulasi dapat memberlakukan pembatasan produksi atau bahkan menutup sementara fasilitas produksi perusahaan. Yang ketiga, denda dan sanksi hukum. Perusahaan yang melanggar regulasi GMP dapat dikenakan denda yang substansial. Selain itu, individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dapat dihukum secara hukum, termasuk penjara dalam kasus pelanggaran yang serius. Yang keempat, kerugian reputasi. Pelanggaran GMP dapat merusak reputasi perusahaan secara signifikan, bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan juga investor. Yang kelima, tuntutan hukum. Perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak memenuhi standar GMP dapat menghadapi tuntutan hukum dari konsumen yang memang merasa dirugikan oleh produk tersebut. Lalu di sini, badan regulasi itu memiliki peran penting dalam penegakan Good Manufacturing Practice GMP di berbagai industri, termasuk makanan dan juga farmasi, yaitu yang pertama, pembuatan dan penegakan peraturan. Badan regulasi mengembangkan peraturan dan pedoman GMP yang memang harus diikuti oleh perusahaan dalam industri makanan dan farmasi. Mereka menetapkan standar minimum untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keefektifan produk. Yang kedua, inspeksi dan pengawasan.
melakukan inspeksi rutin di fasilitas produksi memastikan bahwa perusahaan itu telah mematuhi GMP. Inspeksi itu mencakup pemeriksaan fasilitas, proses produksi, catatan dokumentasi, dan lain-lain. Yang ketiga, sertifikasi. Beberapa badan regulasi memberikan sertifikasi pada perusahaan yang dapat menunjukkan bahwa mereka mematuhi GMP. Sertifikasi ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat reputasi perusahaan. Lalu ada penyuluhan dan pelatihan. Badan regulasi memberikan penyuluhan dan pelatihan pada perusahaan mengenai implementasi GMP yang benar, membantu memastikan pemahaman yang tepat dan penerapan praktik-praktik yang sesuai. Lalu ada penanganan keluhan dan insiden. Badan regulasi bertanggung jawab menanggapi keluhan konsumen terkait kualitas dan keamanan produk, juga terlibat dalam penyelidikan insiden atau kejadian yang melibatkan pelanggaran GMP. Lalu penerapan sanksi. Jika sebuah perusahaan melanggar aturan GMP, badan regulasi memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tindakan korektif. Ini mencakup denda, penarikan produk dari pasar, dan juga pencabutan izin produksi. Lalu pembaruan aturan. Badan regulasi memonitor perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tren industri. Mereka memperbarui aturan GMP sesuai perubahan-perubahan untuk menjaga relevansi efektivitas standar. Lalu, kolaborasi internasional. Dalam dunia global, badan regulasi ini sering berkolaborasi dengan badan regulasi internasional memastikan bahwa standar GMP itu telah bersifat konsisten dan bisa diterapkan secara global. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi GMP atau Good Manufacturing Practice ini adalah yaitu sebagai seperangkat pedoman kualitas yang diterapkan dalam industri manufaktur memastikan produk farmasi, makanan, dan kosmetik diproduksi dengan standar yang tinggi, melibatkan pengawasan yang ketat terhadap proses produksi, instalasi fasilitas, kontrol kualitas, dan juga dokumentasi, memastikan keamanan dan keefektifan produk. Dengan menerapkan GMP, perusahaan bisa menjamin bahwa produk yang dihasilkan nantinya memenuhi persyaratan regulasi dan juga standar industri. Sekian penjelasan kami mengenai Good Manufacturing Practice. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!